Jadi teman-teman, bakalan bonsai anting putri ini dulu kita ambil dari salah satu teman ya, saya beli. Kemudian setelah saya tanam, di bagian atasnya kita cangkok, dan setelah kita panen, kemudian bagian bawahnya ini rencana akan kita buat bakalan bonsai, mungkin bisa jadi mame atau gimana gitu ya. Nah, sekarang rencana kita akan cek akarnya, kemudian akan kita pilih-pilih nanti mana yang akan kita potong. Nanti kita potong dan kita reposisi kembali, serta akan kita tanam kembali. Oke, sahabat berayau, langsung saja ini kita bersihkan dulu. Nanti setelah kita bersihkan, nanti kita lanjut lagi ke pemotongan. Ya teman-teman, seperti inilah penampakan akarnya teman-teman ya. Jadi sudah sangat lebat sekali, makanya kita berinisiatif segera mengganti media. Karena kalau kita kepingin cepat membuat bonsai itu memang harus diperhatikan, baik itu pertumbuhannya maupun perkembangan daripada pohonnya. Nah, jadi teman-teman dulu saya di bagian ini saya kasih bantalan styrofoam karena tujuannya akarnya agar supaya melebar ya. Dan media ini saya pakai baku nanam dulu, saya pakai pasir sungai, kemudian saya campur dengan kokopit itu teman-teman. Cuma yaitu karena saya kan dulunya masih belum begitu paham masalah bonsai ini, setelah kita lihat YouTube dan lain sebagainya. Jadi memang media itu diupayakan ya yang sebaik mungkin. Kalau bisa media yang kita pakai itu yang terbaik lah, agar supaya bonsai kita itu cepat jadi ya. Nah, di sini di bagian atas ini teman-teman ya, udah banyak sekali akar yang tumbuh baru di bagian atas. Nanti akan kita seleksi, akan kita buat beberapa akar saja yang akan kita pakai. Nah, ini teman-teman ya, di bagian ini saya kasih kawat, tujuannya agar posisi akar itu tidak berubah. Posisi akar tidak berubah pada saat kita menanam. Jadi tujuannya agar akar itu tertata sesuai yang kita harapkan. Nah, seperti inilah teman-teman ya. Tapi nanti mungkin lebih jelasnya kalau udah diseleksi akarnya nanti. Kalau untuk sekarang mungkin belum kelihatan. Tuh sahabat berayau, jadi kita harus tetap berupaya semaksimal mungkin melakukan perawatan bakalan bonsai yang kita punya. Walaupun mungkin teman-teman belum punya bahan yang bagus, ya sebisa mungkin lah kita merawat. Kalaupun nanti bakalan yang kita punya itu belum bisa jadi bakalan yang bagus, yang prospek, kita bisa cangkok, dan hasil cangkokannya itu kita buat semaksimal mungkin ya. Dan saya yakin kalau kita sungguh-sungguh itu pasti bisa. Apalagi sekarang kan udah enak, banyak contoh-contoh baik di sosial media kayak Facebook, kemudian kayak YouTube. Itu udah banyak sekali tuh yang memberi
pengetahuan di dunia bonsai. Nah, saya termasuk salah satu pemula, pasti bisa ya, asal kita punya modal. Yang pertama itu kemauan modalnya, yang kedua ya harus mau berkorban ya, mungkin itu waktu dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sepertinya pohonnya akan kita sikat dulu. Kita ambil sikat dulu ya. Ya sekalian. Nah sekalian ini akan kita sikat. Jadi biar sedikit lebih bersih. Kalaupun kotor ya nggak terlalu kotor lah. Nah, sebisa mungkin ya teman-teman, untuk bakalan bonsai yang kita punya dirawat. Kalau kepingin punya bakalan bonsai yang bagus, dan saya kira mungkin teman-teman tidak akan menyesal kalau merawat bakalan bonsai kita itu secara maksimal, karena hasilnya nanti lebih bagus ya. Karena kalau kita rawat asal-asalan saja itu ya pertumbuhannya dan perkembangannya mungkin berbeda dengan yang kita rawat dengan sungguh-sungguh. Dan di video kali ini saya tetap memotivasi rekan-rekan pemula. Oke, ya selesai nampaknya nih. Kita langsung ke proses tahapan selanjutnya. Kita potong bagian akarnya, kita seleksi. Nah teman-teman, setelah kita potong nanti kita akan tanam kembali bakalan bonsai anting putri ini. Oke, kita proses dulu ya penyeleksian akar, dan nanti mana yang akan kita pakai kita biarkan saja, kemudian yang tidak kita pakai nanti akan kita buang. Nanti teman-teman langsung lihat aja hasil dari penyeleksian akarnya. Ya teman-teman, nah inilah gambaran bakalan bonsai dan percabangan akarnya setelah kita bersihkan ya di bagian atas. Di bagian atas ini, yang bagian serabut-serabut di atas ini sudah kita potong, dan sekarang sudah sedikit nampak jelas akar-akar yang akan kita pakai. Nah mungkin nanti di tahapan selanjutnya saya akan kembali menanam bakalan bonsai anting putri ini, namun terlebih dahulu di bagian bawah ini akan tetap kita bagian bawahnya ya akan tetap kita pasang bantalan agar supaya akarnya ini nanti tumbuhnya ke samping ya, biar agak melebar. Oke teman-teman, ini gambaran sementara. Sekarang untuk langkah selanjutnya kita akan memproses dan mereposisi akar daripada anting putri ini. Saran saya untuk tahapan ini buat teman-teman sahabat berayau, jangan terlalu banyak membuang akar serabut ya, karena bakalan bonsai kita ini masih dalam tahap proses pembesaran akar dan butuh asupan banyak makanan ya. Jadi sebisa mungkin hindari pembuangan akar serabut yang terlalu banyak, terkecuali akar yang kita butuhkan itu udah cukup ya, boleh kita press akar sebatas mana yang kita akan pergunakan. Oke sahabat berayau, lanjut ke proses penanamannya dan akan kita pasang styrofoam di bagian bawah. Jadi setelah kita pasang bantalannya lalu kita tanam. Nah pada bagian ini saya menggunakan pasir sungai
dan bawahnya ini saya kasih koral. Nanti baru kita pakai pasir sungainya yang sudah kita campur dengan kokopit dan sedikit tanah subur. Kita masukkan medianya teman-teman sampai nanti posisi yang pas yang kita harapkan. Saya kira kurang ini, kita tambah lagi ya. Kita ratakan dulu, kemudian akan kita coba masukkan ke dalam potnya. Kita buat gundukan dulu ya teman-teman ya, kayak ini, kayak seperti gunung itu. Lalu kita masukkan bakalan bonsai yang akan kita tanam. Nah, sebisa mungkin teman-teman kalau bisa sih, kalau anting putri ini paling senang dia medianya agak lebar potnya itu. Cuma karena potnya nggak ada, adanya cuma seukuran ini ya, kita pakai aja yang ini yang ada gitu ya. Oke, kita tanam, kita timbun di bagian atasnya. Masukkan medianya semua sampai benar-benar semua akar tertutup. Nah, teman-teman bisa nanti menambahkan sedikit pupuk di bagian atasnya, atau mungkin di bagian dalam, di bagian media dalam itu akan kita kasih pupuk, bertujuan agar supaya bakalan bonsai ini kembali subur. Nah, di sini saya akan memberi sedikit pupuk dengan cara melubangi media, lalu kita masukkan pupuk yang kita pergunakan. Pupuk ini enggak terlalu banyak ya teman-teman ya, cuma 1 atau 2 butir saja, jadi enggak terlalu banyak kita pakai. Lalu kita tutup kembali medianya ini. Nah, setelah ini teman-teman, bakalan bonsai ini kita siram dan lalu kita letakkan di tempat yang teduh, kurang lebih ya kisaran 1 bulan lebih lah, baru nanti kita akan kembali letakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Oke, kita siram dulu ya, kita siram, kemudian nanti akan kita letakkan di tempat yang memang sudah kita siapkan. Sekarang kita pindahkan di tempat yang sudah kita sediakan. Teman-teman sahabat berayau, sahabat sehobi, di sini saya sudah menempatkan 1 buah hong
dan posisinya di tempat yang teduh ya, di teras rumah. Bakalan bonsai yang kita punya akan kita tempatkan di posisi tersebut ya. Ya, sahabat Brayau, sahabat bonsai dan sahabat sehobi, di posisi inilah kita akan menunggu proses persiapan sebelum kita tempatkan di posisi tempat yang terkena sinar matahari. Demikianlah teman-teman sahabat Brayau, untuk video kali ini jangan lupa untuk terus mendukung channel Brayau Bonsai dengan cara like, komen, dan subscribe, serta bagikan ke sosial media Anda sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.